Hai teman-teman, hari ini kita memasuki pembelajaran 3. Subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Kelas 2, tema 7, kebersamaan. Ayo mengamati bermain di kebun sekolah. Perhatikan gambar Lani, Siti, dan Dayu. Mereka sedang bermain di kebun sekolah. Yuk kita baca teman-teman. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga, dalam kurung toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Ayo mengamati. Ayo mencari tahu cerita tentang binatang. Nah, teman-teman, di sini ada cerita binatang. Judulnya Kupu-kupu Berhati Mulia. Yuk kita baca sama-sama. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang bergantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu, kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. Tolong bantu aku mau tenggelam. Tolong aku. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Ayo membaca. Secara berkelompok, bacalah dongeng di atas. Salah satu siswa membaca, sementara anggota kelompok lainnya menyimak ya. Kemudian, ayo berlatih. Nah, sekarang kita akan mengisi soal ya. Nomor 1, mengapa semut mengejek kepompong? Nih, dari cerita tadi, kenapa semut mengejek kepompong? Jawabannya, karena kepompong tidak dapat berjalan keliling kebun. Berjalan keliling kebun. Nah, nomor 2,
Bagaimana sikap kepompong ketika diejek semut? Pompong diam dan tak menghiraukan ejekan semut. Pompong diam dan tidak apa? Tidak menghiraukan ejekan semut. Pompong. Nomor 3, mengapa semut meminta tolong? Karena semut terjebak dalam lumpur. Karena semut terjebak dalam lumpur. Nomor 4, bagaimana sikap kupu-kupu terhadap semut? Nah, dari cerita tadi, kupu-kupu menolong semut. Nomor 5, bagaimana cara kupu-kupu menolong semut? Nah, bagaimana caranya teman-teman? Kupu-kupu menyuruh semut memegang ranting. Kemudian kupu-kupu membawa ranting terbang. Membawa ranting terbang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, nomor 6, setelah kupu-kupu menolong semut, apa yang diucapkan oleh semut kepada kupu-kupu? Ucapan terima kasih. Nomor 7, tulislah janji yang diucapkan oleh semut setelah ditolong oleh kupu-kupu. Semut berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, sebelum bermain ke kebun sekolah, Siti dan teman-teman pergi ke perpustakaan terlebih dahulu. Mereka gemar meminjam buku cerita. Siti membaca buku cerita di sekitar kebun sekolah. Ayo berlatih. Ayo coba cari informasi tentang kegiatan kesukaan teman-temanmu ketika pergi ke perpustakaan. Contoh di sini. Kegiatan kesukaan di perpustakaan adalah membaca buku. Nah, untuk kolom selanjutnya kamu isi ya. Kamu bisa tanya temanmu kegiatan apa yang suka dilakukan di perpustakaan. Tanyakan ke temanmu yang banyak ya. Selanjutnya, berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari tabel di atas, isilah tabel berikut. Nomor 1, kegiatan di perpustakaan membaca buku cerita binatang. Contoh, teman kamu ada 10, yang suka membaca buku cerita binatang ada 5. Berarti kamu tulis di sini 5. Kalau ada yang suka membaca buku cerita tentang bunga atau tanaman, tulis berapa jumlahnya ya. Nah, mudah kok.
Selanjutnya, kamu diskusikan dengan temanmu bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kegiatan kesukaan di perpustakaan yang berbeda. Tulis hasil diskusimu di sini ya, teman-teman. Ada meja perpustakaan, terdapat tumpukan buku. Ada yang terdapat 2 buku, ada yang berisi 3 buku, ada yang berisi 4 buku. Ayo berlatih. Ayo perhatikan beberapa tumpukan buku berikut. Buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan. Pecahan apa, teman-teman? 1/2 atau setengah. Buku warna merah nih, buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Kemudian buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Bukunya ada 2 ya, yang memiliki pita 1. Jadi 1/2 atau setengah. Buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1, 2, 3. Ini ada bukunya ada 1, berarti 1/3 atau 1/3. Siti mengambil salah satu buku dari kumpulan buku di samping. Buku yang diambil Siti dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau 1/3. Nah, selanjutnya pada setiap tumpukan buku paling atas bertanda silang. Pasangkanlah bilangan pecahan yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku yang bertanda silang pada tumpukan buku berikut. Yuk kita mencocokkan. Ini nomor 1 ada 3 buku ya, 1, 2, 3. Ini 1/3, berarti ke sini ya. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, pecahannya tidak ada ya, teman-teman, kita lewat. Yang ini 1, 2, berarti ke sini. Kemudian yang keempat 1, 2, 3, 4. 1/4. Nah, mudah kan teman-teman? Sampai di sini dulu pembelajaran 3. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and comment ya teman-teman. Selamat belajar.